Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala hu anfusakum wa ahlikum nar ila akhir ayat. Wa qala min ba'di durus al-ummu madrasatul Yang saya hormati teman-teman dari Kelurahan Hutan Kayu, Bapak Marzuki, yang di belakang ibu-ibu yang belum bisa saya sebutkan nama indahnya satu persatu, dan ibu-ibu pengajian semua. Saya mungkin menamakannya sebagai pejuang pengajian. Betul ya Pia? Karena dari aura ibu-ibu semua ini nampak kesolehannya, nampak asaru bekas air wudhunya, ya. Nampak aura dari dampak doa-doa yang sering dilakukan di sholat-sholat ibu semua, ya. Maka cocok sekali, pas sekali kalau saya memanggil ibu-ibu semua adalah para pejuang pengajian. Salam kenal dari saya, Imam Prapriyoso. Saya profesi saya sebagai psikolog, Ibu. Tahu ya psikolognya? Oke. Saya juga seorang dosen. Saya ngajar di STPDN, Sekolah Tinggi Pesantren Darul Naim, jauh Bu, di Lebak sana. Saya tinggal di Pondok Kelapa, Bilimun, Jakarta Timur. Selain sebagai dosen dan psikolog, saya juga pengurus Yayasan Wakaf Baitus Salam Bilimun di bidang dakwah. Kalau ibu tahu dulu pernah nonton sinetron Lorong Waktu, nah yang ada sidangnya, nah itu syutingnya di Masjid Komplek Amin. Yang dari visual itu Bu ya. Lalu saya juga pengurus Dewan Masjid Indonesia DMI Ranting Pondok Kelapa. Nah tadi saya dengan Pak Marzuki reuni kecil nih Bu, karena beliau petugas PLKB, saya ini anak dari pensiunan BKKBN. Nah, jadi beliau tahu bahwa orang tua saya sudah almarhum Pak Sumarso. Baik ibu sekalian, saya senang, mungkin saya adalah orang yang paling berbahagia saat ini. Kenapa? Karena bertemu dengan ibu-ibu semua, para pejuang pengajian, yang kita semua insya Allah adalah calon-calon penghuni surga. Amin. Calon. Ya. Tapi yang pasti yang bukan calon lagi, kita hari ini adalah penghuni surga dunia. Betul nggak? Kenapa saya bilang begitu? Karena beberapa sifat, beberapa kondisi yang sudah diinformasikan oleh Allah tentang isi surga itu sebagiannya sudah kita alami hari ini, detik ini. Betul nggak? Apa itu? Sifat-sifat para penghuni surga itu apa sih? Saling memberi salam. Ibu tadi masuk kan sudah saling memberi salam kan? Wajahnya bersinar, ya. Coba, nggak ada nih wajah yang mutung-mutung, nggak ada di sini, ya. Yang murung nggak ada kan? Meskipun mungkin dalam hatinya sedang galau lagi nggak rukun sama suaminya. Galau minggu depan harus bayar uang kuliah anaknya. Galau salah satu anaknya ada yang bandel banget. Galau belum bayar uang arisan. Ya, banyak galau-galau, tapi galau-galau itu
Ya. Suatu ketika Maryam ditanya sama Nabi Zakaria pamannya, "Ana laki hada." Kamu dapat buah-buahnya dari mana? Orang kamu kerjanya cuma di mihrab, bertasbih, sholat. Seorang nabi saja tidak tahu Maryam dapat buah-buah itu dari mana. Kata Maryam, ini buah-buah dari surga. Ini adalah miniatur surga yang harus dinikmati. Nah, ibu-ibu harus menikmati snack-snack dengan penuh kesyukuran. Ya Allah, ini surga dunia. Ini adalah cipratan dari surga yang sebenarnya di akhirat. Maka ibu sekalian, kalau hari ini info yang saya dengar tadi adalah pembukaan pengajian, ini harus kita syukuri dan harus kita perjuang. Indonesia akan tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama pengajian di Hutan Kayu masih ada. Indonesia akan tetap diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih ada ibu-ibu di Indonesia ini, di Jakarta Timur ini, dan di Kelurahan Hutan Kayu Utara ini masih mau datang ke pengajian. Jadi jangan main-main dengan pengajian. Jangan dibully pengajian itu. Iya. Betul nggak? Karena isi pengajian itu Masya Allah. Saya tadi waktu di awal tadi saya menyimak, merenungi, menghayati, diawali oleh ibu-ibu persidangannya. Coba ibu lihat betapa perjuangan beliau berapa ibu latihannya. Tidak? Berhari-hari kan, seragamnya itu bagus banget ya. Pasti ini berdebar panjang di soal seragam. Pertama berdebat warnanya, dua belanjanya di mana? Ya, yang paling siapa? Harganya harus tepat sama budgetnya. Itu perjuangan, coba bayangkan ibu-ibu ini kan. Lalu latihannya, lagunya, mendatangkan apa namanya? Rebananya bisa betul. Ya, ini perjuangan. Terima kasih, Bu. Kita mendengarkan tadi lantunan puji-pujian kepada Rasul, mencintai agama kita. Disambung tadi kita ada tahlil, zikir, ya, baca Yasin. Yasin itu apa itu? Yasin itu adalah qalbul Quran. Betul? Hatinya Al-Quran. Jadi kalau kita nggak sempat nih khatam Quran karena ada 30 juz panjang amat, ya udah baca Yasin itu hatinya. Kan segala sesuatu itu ada intinya, hatinya. Hati Al-Quran itu adalah Yasin. Kalau Yasin itu kita nggak sempat, ada lagi yang lebih inti daripada intinya, yaitu Ummul Quran, ibunya Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Seberapa pahalanya tadi? Berapa malaikat yang turun tadi? Sayang mata kita nggak melihat kan? Gimana Bu kalau mata kita bisa melihat malaikat kira-kira? Senang atau takut? Antara itu ya Bu ya, antara itu banyak banget kan Bu ya. Jangan-jangan kita ngomong terus ya kan gitu kan. Gitu kan begitu. Setiap dibacakan Al-Quran turun ayat, turun malaikat-malaikat penjaga yang akan melindungi kita semua. Tadi zikir, doa, tawasul banyak sekali. Kalau begitu besarnya faedahnya pengajian, loh kok masih ada orang yang berpandangan negatif terhadap pengajian? Ini ibu-ibu ini silaturahim betul nggak? Iya. Ya kan? Senang nggak ibu silaturahim? Senang sekali ketemu teman lama. Ya, ada yang baru salah ketemu kita kan? Ya kan? Sembuh kita kan? Lupa dengan utang-utang kita di rumah, ya kan? Ketemu, dia mau beli utang juga. Alhamdulillah, saya nggak sendirian yang berutang, yang berutang kan begitu. Kesedihan kita, penderitaan kita bisa dibagi. Itulah kenapa silaturahim itu memperpanjang umur.
karena kita makin sehat. Ibu saya usia 79 tahun, kemarin baru dirawat karena diabetes tinggi, seminggu di RSUD Pasar. Itu apa kebiasaan beliau? Itu kebiasaan beliau adalah setiap Jumat itu selalu datang teman-temannya seusia dia 60 makan bareng-bareng di Jumat. Itu kan rumah saya, di teras rumah saya, cuma 5 orang. Itu semuanya beda. Itu waktu di rumah saya pengen cepat pulang karena pengen ketemu hari Jumat, ketemu dengan teman-teman, cuma makan gudeg segala macam. Itu semuanya kita itu salah satu keberkahan daripada silaturahmi. Dan sekarang kita menikmati silaturahmi ini, ya. Jadi mudah-mudahan nih pengajian kita ini sebagai awal, meskipun nanti ada Ramadan, pasca Ramadan, Syawal, kita lanjutkan lagi, ya. Karena besarnya manfaat. Baik, ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya mencoba mengkaitkan antara keislaman kita dengan konteks keseharian yang sedang kita rasakan saat ini. Terlebih dahulu, boleh nggak saya bertanya kepada ibu sekalian, satu atau dua orang yang bertanya, bisa nggak bercerita sedikit saja, apa sih yang membuat ibu-ibu itu kita semua ini begitu bergairah terhadap agama kita, begitu mencintai Islam, begitu mencintai Rasulullah? Ada nggak? Mungkin jawabannya bisa berupa pengetahuan, jawabannya bisa berupa pengalaman, jawabannya bisa berupa kesaksian. Karena bicara, boleh? Ada nggak yang bisa bercerita sedikit? Silakan, ibu, satu atau dua gitu. Pengalaman ibu mencintai Islam. Ada? Silakan. Ayo, silakan. Ibu, monggo. Silakan. Saya turun ya. Biar mantap nih kajiannya. Boleh? Satu aja deh yang mewakili. Ibu. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai muslimah khususnya sangat mencintai agama kita. Karena kalau tidak, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperdalam ilmu agama lewat majelis taklim itu sangat menambah wawasan, sangat bermanfaat untuk kita, untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Jadi saya kira itu jawaban saya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu karena ibadah ya, karena pengetahuan, karena wawasan. Ada lagi Ibu? Satu lagi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya merasa bersyukur sekali ya. Jadi taklim ini ya. Awal pertama saya taklim itu ketika kuliah. Jadi setahun saya ikut taklim itu rasanya luar biasa. Ketika kita mulai pertama kali pakai jilbab itu ya Allah, zaman dulu kan pakai jilbab itu susah ya. Jadi kita tuh baru tahu bahwa jilbab itu wajib setara dengan sholat gitu. Sementara orang tua, tetangga, kakak, adik itu belum paham. Jadi ketika kita dapat hidayah itu rasanya kayak hati kita tuh disiram sama air gitu. Jadi perasaan saya bahwa ketika saya berada dalam Islam, iman Allah turunkan di dalam hati, itu rasanya lebih bahagia dari apapun di dunia ini saya rasakan. Jadi itu nikmat terbaik selama dalam hidup saya yang saya rasakan. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu. Boleh dong tangan ya Bapak kalinya jadi kurang kan bagi kita. Baik, jadi Ibu karena hidayahnya. Saya yakin Ibu kita semua pasti punya banyak cerita, punya banyak jawaban, punya banyak kesaksian atas kenapa kita begitu mencintai Islam, begitu mencintai Rasulullah, begitu mencintai syariat Islam.
mencintai Allah, mencintai sahabat, mencintai Quran, hadis, dan semua. Dan inilah ibu-ibu sekalian yang harus kita jaga. Agama itu, Islam itu harus menjadi bagian dari diri kita, bagian dari darah kita, sumsum kita, tulang kita, rambut kita, mata kita. Ini adalah bagian dari agama. Kenapa? Ya karena memang agama Islam diturunkan untuk kita. Maka Islam itu disebut sebagai agama fitrah. Kan? Agama fitrah itu apa sih? Fitrah itu apa ya? Suci asli pasangan yang memang untuk itu. Nah, segala hal yang menjauhkan manusia dari kefitrahannya itu bukan agama. Maka Islam, agama itu datang untuk mengingatkan manusia. Wahai manusia, ingat loh fitrah kamu. Fitrah kamu itu hamba. Hamba itu beriman, bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan. Itu fitrah. Maka segala daya upaya yang mencoba memisahkan manusia dari fitrahnya, pasti dia akan celaka. Karena bukan fitrahnya, bukan pasangannya. Nah, kita ini menghadapi godaan-godaan, menghadapi ancaman-ancaman, menghadapi serangan-serangan yang memisahkan kita dari keislaman kita, dari fitrah kita sebagai hamba Allah. Tadi ibu sudah mengurai tentang hijab. Fitrahnya aurat wanita itu sesuai dengan petunjuk Allah harus ditutupi. Kenapa? Karena ada fitrah yang lain di laki-laki. Fitrah laki-laki itu senang melihat wanita. Itu fitrahnya. Senang apalagi melihat wanita yang bajunya agak kurang gitu. Itu fitrahnya. Maka fitrah laki-laki ini dilindungi oleh Allah dengan fitrah wanita yang harus menutup auratnya. Agar para pria ingat, fitrah kamu yang memang senang dengan wanita, dengan aurat wanita harus dijaga, dilindungi dengan menjaga pandangan, dengan menjaga juga melihat wanita-wanita yang berhijab. Fitrah pria menjadi ikut terjaga. Betul lah itu. Ibu-ibu semua yang sudah berpakaian muslim merasa aman nggak kalau berpakaian muslim? Aman kan? Merasa dijaga oleh siapa? Dijaga oleh pakaiannya. Laki-laki juga begitu akhirnya. Aduh, wanita berjilbab nggak berani nakal ya. Aduh, nggak enak. Ya, fitrah yang tadi agak nakal dijaga. Tapi coba beda, mohon maaf, lihat wanita yang belum menutup aurat, beda itu. Fitrah nakalnya muncul, itu contoh kecil, jilbab. Wah, semuanya fitrah. Maka Rasul berkata, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Seluruh bayi-bayi itu, nah ibu kan sudah merasakan perjuangan melahirkan bayi. Bayi cuma fitrah. Fitrah itu artinya Islam, artinya bertuhan. Fa'abawahu yuhawidani au yunasironihi au yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian menasranikan, memajuskan atau menyahudikan. Artinya ayah bundanya inilah yang membentuk manusia, apakah tetap di dalam fitrahnya atau melenceng keluar dari fitrah. Ya. Jadi isi Islam itu semuanya itu adalah menjaga manusia di antaranya agar tetap fitrah. Nah, salah satu ajaran Islam yang tadi saya sampaikan adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini fitrah juga. Jagalah dirimu, diri pribadimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Allah
jelas-jelas menyebut. Jadi kita ini mendapatkan ancaman-ancaman, dan ancaman itu adalah api neraka. Nah, hari ini ya sudah sebulan ini kita prihatin oleh fenomena sosial di sekitar kita, ya ibu-ibu sekalian. Ya. Apa itu? Fenomena kekerasan. Ya. Belum lama kita lihat, belum lama selesai kasus Sambo, sekarang ada kasus MDS, anak seorang pejabat pajak yang menganiaya orang lain dengan begitu sadis. 2 hari yang lalu ada mahasiswi UI bunuh diri, lompat dari apartemen dan sempat menulis di medsosnya minta maaf. Tadi saya on the way ke sini sama ini kawan saya Ucal, dengar di radio. Ya. Ada seorang wanita, ini kayak di film-film ibu, meng-hire detektif. Sebenarnya bukan detektif, meng-hire tukang pukul untuk memukuli pacarnya sampai mati. Ini adalah pengulangan dari kekerasan sebelumnya, dan nanti akan masih ada lagi kekerasan berikut. Nah, yang ingin mau saya sampaikan adalah berkaitan dengan ayat tadi. Ayo ibu-ibu semua, kita jaga lagi keluarga. Kita jaga lagi suami kita. Kita jaga lagi anak-anak kita. Kita jaga lagi cucu-cucu kita, agar tidak melakukan perilaku kekerasan yang dampaknya sangat merusak, destruktif. Kita jaga itu luar biasa. Al-Quran menyebut kata keluarga itu sangat concern tentang keluarga. Nah, mulai dari mana? Mulai dari ibu-ibu semua. Nah, tadi saya sampaikan al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah sekolah yang pertama dan utama. Ada ahli sejarah yang bilang kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa, hancurkanlah para wanita. Hancurkanlah ibu-ibunya. Dan itu banyak terjadi. Dan itu mungkin yang sedang terjadi di negeri. Maka ibu menghayati lagi nih, sudah sering melakukan, sudah menghayati, sering diperkuat lagi peran fungsi ibu. Madrasatul ula dari anak-anak kita kecil sampai tidak terbatas. Nah, sekarang kalau ada ibu-ibu yang masih punya anak kecil, masih ada? Masih ada, ya. Nah, ini karena saya psikolog, ya. Ada yang namanya dalam pemahaman definisi psikologi perkembangan, ada yang namanya usia emas. Usia emas itu adalah 10 tahun pertama. Nah, teorinya banyak berkembang tuh, ada yang 10 tahun pertama, 6 tahun pertama, bahkan ada yang 3 tahun pertama, bahkan ada yang sejak di dalam kandungan. Jadi kalau kita ingin mencetak anak-anak yang hebat, anak-anak yang super, anak-anak yang dahsyat, ya di 10 tahun pertama. Ibu-ibu harus memberikan kasih sayang yang penuh, memperhatikan rasa sayang mereka, memperhatikan bakat mereka. Kalau bicara harus hati-hati, karena bicara tidak hanya doa, tapi bicara itu akan nempel di telinga, di pemahaman anak-anak. Saya menjadi psikolog sudah 23 tahun. Saya punya kesimpulan subjektif saya, 60% permasalahan orang dewasa itu adalah akibat dari masa kanak-kanaknya yang tidak bahagia. Saya sebutkan satu contoh, baik contohnya.
saya pernah ada case, saya menangani sebuah kasus itu. Ada seorang wanita sudah dewasa, dia memutuskan untuk meninggalkan ibunya, lalu memutuskan untuk hidup mandiri, tidak mau menikah. Kenapa demikian? Karena ini kita urut ke belakangnya. Ibunya bercerai dengan suaminya, bertapar panjang, namanya bercerai. Nah, ada bercerai itu bahagia, bercerai karena sang ibu ini mangkal banget sama bapaknya. Anak ini, si wanita ini menjadi sasaran korban. Sejak usia balita itu diomongin, kamu tua. Jadi dia menumpahkan kesalahan sama suaminya kepada anak. Dari kecil sampai bertahun-tahun, sampai si wanita ini kuliah, sampai wanita ini kerja. Wanita ini akhirnya nggak kuat dengar omongan, nggak kuat. Akhirnya pergi meninggalkan ibu. Ini contoh real, sangat real. Betapa pentingnya masa kanak-kanak. Nah, saya bisa memahami dan tidak bisa menyalahkan sepenuhnya si ibu, karena mungkin si ibu tidak tahu ilmu parenting. Mungkin dia hanya menikmati atau mengikuti hawa nafsu dari kekesalan dia terhadap perceraian dengan suami. Berarti sang ibu yang terluka oleh suaminya, lalu terluka oleh perceraian ini, memproduksi wanita lain yang juga kecewa, yang dalam hal ini adalah anaknya punya kesimpulan, ngapain Pak kalau saya berkeluarga? Berkeluarga itu buat saya adalah sesuatu yang menyakitkan. Berkeluarga hanya mendengarkan ocehan-ocehan orang tua saya. Nah ini contoh kecil, dan masih banyak contoh-contoh lain. Masih banyak, saya kalau nulis bisa berjilid-jilid kasus-kasus yang saya tangani. Nah, mari ibu-ibu sekalian, kita jaga lagi anak-anak kita. Jadi belajarnya itu nggak ada habis-habisnya, Bu. Wah, nanti anak kita TK itu tantangannya lain lagi. Anak kita SD tantangannya lain lagi. Anak kita SMP tantangannya lain lagi. Nah, kalau kita mulus memberikan kasih sayang di usia anak-anak ini, akan memudahkan kita untuk mendidiknya di usia selanjutnya, SMP-nya, SMA-nya, bahkan dewasa. Ya. Jadi dalam psikologi itu ada istilahnya itu namanya hutang kasih sayang, yang itu akan selalu ditagih oleh seseorang tanpa ia sadar. Ya, saya sebut lagi nih, satu contoh lagi nih. Jadi saya ngomong agak enak karena kasus ya. Ini ada contoh kemarin kawan saya, seorang ustadz juga. Seorang ustadz, anaknya yang paling kecil kelas 3 SMA di pesantren. Nah, tahun terakhir anaknya tiba-tiba uring-uringan, nggak betah segala macam. Ketika konsul ke saya, baik-baik saja. Paham, cerdas, anaknya bisa ngajar, bisa ini hafal sekian juz Quran, apa. Nah, setelah digali, ternyata si anak ini sedang cari perhatian ayah. Kenapa? Karena memang ia ditinggal ibunya, meninggal di usia 5 tahun yang lalu, ketika dia berusia 14 tahun. Lalu si bapaknya ini menikah lagi. Nah, akhirnya si anak ini dalam tanda kutip cari gara-gara buat pusing bapaknya agar bapaknya selalu memperhatikan itu adalah contoh daripada namanya hutang kasih. Nah, sekarang nih mumpung kita lengkap,
mumpung kita ada suami, kita ada anak segala macam, kita harus kerja sama sebaik-baiknya dengan suami, dengan anak semua dalam rangka membuat keluarga yang kata Quran yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kerjasama, ya. Berikan kasih sayang yang penuh, kasih sayang yang utuh, kasih sayang yang full. Kalau kita anak-anak kita sekarang sudah remaja, treatmentnya agak berbeda. Anak-anak kita yang remaja ini harus kita jadikan sahabat, teman, sehingga anak kita itu mau curhat kepada kita. Ya, aku lagi senang sama dia. Ya, aku tadi dikirimin surat. Kalau anak curhat sama kita, alhamdulillah. Daripada nggak curhat, tiba-tiba anak kita curhatnya sama tukang gojek, tiba-tiba curhatnya sama teman Facebooknya, sama semua, bahaya itu. Nah, gimana caranya? Nah, kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang sahabat. Gimana Bunda? Ya sebagai sahabat, kayak ibu dalam rumah aja. Nanya kabarnya gimana? Cie, tadi sekolah gimana ya? Oh, mama bisa aja, aku jadi malu lihat. Jadi sebagai teman, kalau sebagai teman, mental kita sebagai orang tua jadi turun, maksudnya jadi sama nih dengan anak, jadi sama. Kalau kita hanya memeran sebagai orang tua, kita di atas nih. Kalau di atas, bawaannya pengen nyuruh doang, ya, maunya nyuruh, maunya ditaatin, maunya diturutin. Kalau pas dari itu kan kita yang kecewa. Kalau kita kecewa, bawaannya marah. Dasar mulai tuh cuap-cuap itu kan. Dasar anak ya, dasar kayak bapak lu. Nah, ya udah. Wah, itu bahaya tuh udah. Ya. Nah, kalau anak-anak kita sudah mendapatkan kasih sayang yang penuh kepada dari kita, insya Allah anak-anak kita bahagia. Kalau udah bahagia, ya dia pikirannya nggak macam-macam. Dia maunya di rumah, dia mau cerita sama ayah bundanya, pulang sekolah maunya ke rumah, atau kalau ada masalah dia curhat sama ayah bundanya. Ayah, aku pengen kuliah di sini, gimana ya? Ayah, aku pengen pilih SMA di sini. Yang ada diskusi. Oh, itu ya nanya. Dulu bunda waktu usia kamu begini. Dulu bunda gini. Yang ada diskusi. Lalu kerjasama dengan sang ayah. Ya, sekarang ini semuanya harus sama-sama. Nggak ada tuh yang namanya bapak kan tugas dari uang, ibu tugasnya di dapur. Nggak boleh begitu, sama-sama. Semuanya cari uang bareng-bareng, ngurusin domestik bareng-bareng. Kenapa? Karena semuanya harus memiliki konsep visi yang sama terhadap anak-anak. Nanti kalau terlalu ada berbagai tugas itu, yang terjadi adalah anak kita nanti pilih-pilih. Kalau ngomong yang enak sama ayah aja, yang minta uang yang enak sama ayah aja. Kalau sama bunda ribut, bunda pelit. Nanti kita ayah sama ibu bisa diadu domba sama anak. Kalau ada pembagian tugas seperti itu. Ya. Nah, banyak sekali hal-hal parenting ini yang mungkin kalau ada waktu nanti sama kita berdua bersama. Tapi itu yang ingin saya tekankan itu. Karena kenapa? Karena selama ini fenomena ini makin mengkhawatirkan itu anak-anak kita. Ya. Ada penelitian 30% anak remaja kita ini bermasalah. Ada yang ingin bunuh diri, ada yang ingin udah gak tahu masa depan. Jadi yang kalau kita bandingkan dengan zaman kita dulu sekolah, kita tidak banyak
menyangka akan seperti itu. Anak-anak kita daya tahannya tipis sekali, kesabarannya tipis sekali, tapi kecerdasannya bisa tinggi. Nah, ini berbahaya. Kecerdasannya tinggi, tapi daya tahannya rendah. Dia akan mudah kecewa. Nah, kasus kemarin tuh, kasus seorang anak pejabat kan kita miris dengannya. Hanya dilapori oleh pacarnya, ya kan? Katanya dia dibully atau apa, kok bisa melakukan seperti itu? Yang dulu zaman kita sekolah kayaknya nggak begitu amat ya. Nah, itu. Ini sebuah refleksi buat kita semua. Ada apa dengan generasi muda ini? Ya, ini sebuah keprihatinan, meskipun kita harus yakin masih banyak juga ada anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh. Dan itu tugas kita semua untuk menjaga anak-anak kita. Baik, kemudian yang terakhir, ibu-ibu sekalian, karena kita ini sudah di pertengahan Saban, berapa ya? 19 ya, 19 Saban, kita akan masuk ke bulan Ramadan, bulan yang kita idam-idamkan, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang selalu kita mimpi-mimpikan. Dari Rajab kemarin, ya, kita disuruh banyak beribadah menyambut sekarang Saban, kita ibaratnya warming up nih, pemanasan. Nanti kita masuk bulan Ramadan. Nah, mari kita masuki bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh keriangan. Kita persiapkan semuanya. Kayak kita menyambut pangeran, kita menyambut presiden, kita menyambut tamu agung. Tentu perlakuan kita terhadap bulan Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Wah, kita harus pasang niat nih, ibadahnya diperbanyak, khatam Qur'annya ditambahin lagi, tahajudnya ditambahin lagi. Kenapa? Karena kemuliaan di dalam bulan Ramadan. Dan inilah kesempatan buat kita saat ini yang sedang banyak masalah, yang sedang banyak kesulitan, yang sedang dicoba, apakah dengan penyakit, apakah dengan soal keuangan, soal anak, soal suami, soal dengan tetangga. Inilah kesempatannya di bulan Ramadan kita gunakan sebagai kendaraan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Puasanya sungguh-sungguh, karena doa orang-orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Seluruh ibadah di bulan puasa nanti, di bulan Ramadan nanti dilipat gandakan, sampai tidurnya pun berpahala. Tapi jangan gara-gara itu tidur terus. Maksudnya tidur saja berpahala, apalagi ibadahnya. Ayo kita semangat, jadikan, bayangkan, imajinasikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Ramadan kesempatan kita berbuat baik, Ramadan yang akan membawa kita kepada surga, Ramadan yang akan membenahi kehidupan kita, membenahi cara berpikir kita, cara bergaul kita, cara beribadah kita, cara kita berperilaku kepada suami, kepada anak-anak kita. Semuanya kita lakukan agar di ujungnya nanti, nah kembali lagi nih ke awal saya tadi bilang fitrah, kita kembali Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada fitrah yang bayi-bayi itu, yang putih suci dari segala dosa, udah bersih semuanya, jadi anak yang lugu, anak yang spontan, anak yang gak banyak pikiran, anak yang jujur apa adanya. Itulah Idul Fitri, kembali kepada fitrah, yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun.
agar engkau sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Gunakan kesempatan ini, ya, entah dengan ibadahnya, entah dengan takjilnya, entah dengan iktikafnya. Sambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh riang gembira, dan kita betul-betul menjadi manusia yang fitrah, menjadi muslim yang muhsin, yang muslim yang muttaqi. Baik, saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Bila masih ada waktu dan bila ada pertanyaan yang sifat interaktif, saya persilakan. Saya kembali kepada MC. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Semoga kita mendengarkan dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari ibu-ibu kita selanjutnya kita mendengarkan qasidah dari Majelis